Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Putri dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Lia Saadah. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber dari falsafah kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia dari zaman dahulu. Lalu ada prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi segala kegiatan kenegaraan sesuai dengan nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada demokrasi dengan cerdas. Jadi pelaksanaan demokrasi itu menuntut nilai kecerdasan rohania, akhlakiyah, kecerdasan emosional, dan kecerdasan rasional. Yang ketiga, ada demokrasi dengan berkedaulatan rakyat. Jadi di dalam demokrasi ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dipercayakan kepada DPR, DPRD, DPD, atau MPR. Keempat, ada demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, ada demokrasi dengan HAM. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia. Ketujuh, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengkehendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, ada demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya otonomi daerah pada provinsi, kabupaten, atau kota. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi ditujukan untuk membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyatnya. Yang ke-10 ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 menggariskan keadilan sosial antar berbagai kelompok, golongan, maupun lapisan sosial. Lalu ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Selanjutnya ada asas-asas demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu asas kerakyatan. Asas kerakyatan ini merupakan asas keadilan untuk cinta kepada rakyat. Semua memiliki jiwa kerakyatan, baik nasib maupun cita-cita. Yang kedua, asas musyawarah. Asas musyawarah yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Lalu, apa sih keunggulan demokrasi Pancasila? Keunggulan demokrasi Pancasila yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like-nya dan komennya serta kritik. Terima kasih.